Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai recognition atau pengakuan atas negara, atas pemerintahan oleh negara atau bangsa lain. Dan saat ini sebenarnya masalah rekognisi ini menjadi sangat penting, sangat krusial karena ada beberapa isu. Jadi ini kuliah saya kaitkan beberapa current issues begitu yang terkait dengan recognition dan international politik, ya, bahkan termasuk perang. Kalau Anda lihat sekarang ada perang di Ukraina misalnya, itu kan triggernya ketika Rusia mengakui Donbas dan Lugan itu sebagai sebuah negara merdeka, itu, ya. Yang itu sangat sangat mengganggu integritas nasional Ukraina. Nah, kalau hanya dilihat sepotong seperti itu, seolah-olah biang keroknya jadi Rusia gitu ya. Padahal sebelumnya ada peristiwa Crimea, yang Crimea itu isinya orang Rusia, ya. Kemudian Anda coba lihat Zelensky itu berusaha untuk masuk ke Uni Eropa dan juga melamar ke NATO, kan begitu kan? Dan itu bagi Rusia juga sangat mengancam kedaulatan mereka, karena seperti kita tahu bersama bahwa Ukraina itu adalah dulu wilayah dari Uni Soviet. Bahkan Presiden Gorbachev itu kan kelahiran Ukraina itu ya, presiden terakhir Uni Soviet itu ya. Baik saudara sekalian, jadi tidak hanya itu, dilalahnya di bulan Mei itu ada hot issue di dunia Islam tentang sebuah event besar di Saudi Arabia ya, terkait dengan investasi di NEOM yang pada tanggal 29 Mei 2002 itu MBS, yaitu Pangeran bin Salman ini, Muhammad bin Salman ini, mengundang para investor dari Israel, Dan Anda tahu ketika masuk ke satu negara itu menggunakan paspor, kan? Nah, paspor itu yang mereka gunakan adalah Israel paspor. Artinya apa? Artinya secara de facto imigrasi Saudi mengakui paspor buatan Israel. Berarti secara de facto itu quote and quote mengakui bahwa Israel itu sebuah negara yang punya legitimasi mengeluarkan paspor, kan begitu. Ya, Anda bisa baca itu di media. Jadi saudara sekalian, ternyata rekognisi itu banyak sekali aspeknya atau kepentingannya di dalam hukum internasional, terutama terkait sebagai subjek hukum internasional. Jadi rekognisi tidak bisa dilepaskan dari kedudukan sebuah negara sebagai sebuah subjek hukum internasional. Jika tidak ada rekognisi atau pengakuan dari negara lain, maka sebuah negara yang memproklamasikan diri sebagai negara merdeka itu menjadi meaningless. Kenapa? Loh, Anda siapa? Nggak ada yang ngakui kalau Anda merdeka. Nah, jadi pengakuan sebagai sebuah negara merdeka yang datang dari negara merdeka yang lain itu sangatlah berarti. Ya. Untuk menegakkan status yang namanya
the subject of international law atau subjek hukum internasional yang bisa mengikatkan diri kepada perjanjian-perjanjian internasional dan juga bisa membuat kerjasama multilateral yang lain. Begitu. Jadi kalau ditanya what is the meaning of recognition, artinya jika sebuah negara memiliki international recognition from other sovereign countries, dari negara lain yang berdaulat, dia akan menjadi sebuah subjek hukum internasional secara utuh. Jika tidak dapat rekognisi bagaimana? Ya Anda tidak bisa terlibat di dalam perjanjian-perjanjian internasional. Lalu apa artinya sebuah negara merdeka? Kalau Anda mau masuk PBB nggak boleh, lalu ada negara lain nggak mau bikin perjanjian kepada Anda karena saya nggak ngakui Anda. Nah ini sebuah problem tersendiri. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh sebuah negara yang baru saja memerdekakan diri adalah meraih international recognition from other sovereign country. Nah, itulah kenapa ketika Indonesia merdeka tahun 45 itu kita mengirim diplomat ke negara-negara asing, kepada India, kepada Timur Tengah ya. Waktu itu India masih dalam cengkeraman Inggris, maka kita pergi ke Timur Tengah waktu itu ya, ke Arab Saudi, ke Mesir ya, bahkan ke Palestina ya waktu itu untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami secara utuh mengenai rekognisi ini. Rekognisi itu terkait dengan sebuah suksesi. Nah, suksesi ini ada beberapa macam jenis suksesi sebuah negara itu. Ada yang namanya suksesi negara, ada namanya suksesi pemerintahan. Nah, suksesi negara itu bagaimana? Ya, suksesi negara itu misalnya dari negara kolonial yang dikoloni, terjajah, ke negara yang sudah merdeka. Nah, itu namanya suksesi negara. Anda lihat Timor Leste misalnya, itu dulu bagian provinsi Indonesia, ya dulunya si Portugis ya, lalu masuk Indonesia. Dari Portugis ke Indonesia itu namanya suksesi negara. Dari Indonesia ke negara Timor Leste merdeka itu juga sebuah suksesi negara. Nah, succession of the state. Nah, suksesi negara. Ada namanya suksesi pemerintahan. Nah, negaranya oke, kita akui gitu ya. Tapi pemerintahannya bagaimana? Nah, pemerintahannya ini kalau dia diproses secara demokratik sesuai dengan konstitusinya, demokratik itu pengertiannya sesuai dengan konstitusinya ya. Jangan memaksakan model demokrasi Amerika, Indonesia, Anda paksakan kepada negara-negara yang memang bukan penganut sistem demokrasi seperti kita, seperti China misalnya. Ya. Jadi, apakah sebuah pemerintahan itu legitimate atau tidak? Itu ukuran pertamanya adalah konstitusi negara itu sendiri. Nah, konstitusi negara itu sendiri. Karena rakyatlah yang berhak menentukan aturan main, gitu. Kemudian, kalau sebuah negara mendeklarasikan sebagai sistem yang yang demokrasi, maka kepemimpinan pemerintahan yang dipilih sesuai dengan kaidah-kaidah norma-norma demokrasi universal, itulah yang dianggap sebagai memiliki legitimasi. Nah, jadi problem suksesi pemerintahan itu soal legitimate atau tidak legitimate sebuah atau seorang
pemimpin negara itu. Misalnya bagaimana? Misalnya ada zamannya rame kan antara Houthi dengan Presiden Al-Hadi. Presiden yang terpilih secara demokrasi itu belum tentu dia bisa memimpin, menguasai de facto wilayah-wilayah negara itu. Contoh, pemberontak Houthi itu dia memberontak, jelas tidak melalui sistem demokrasi, memberontak. Tapi dia menguasai 14 provinsi dari 22 provinsi waktu itu. Ya. Oleh karena itu, loh bagaimana ini? Yang tidak menurut pemilihan hasil pemilu demokratis, dia de facto menguasai 14 per 22 provinsi, sedangkan yang dipilih yang duduk di istana, pemilih legal, diakui internasional dengan sistem demokrasi, ala konstitusi mereka, ya sekali lagi jangan memaksakan, itu hanya menguasai sisanya. Hanya 6 atau 8 provinsi, ya. Ada 2-3 provinsi yang dispute. Ya. Jadi yang legitimate secara demokrasi punya problem kekalahan di lapangan, tapi legitimate ya, karena hasil pemilu, yang dia memerintah secara revolusi, merebut pemerintahan, dia nggak punya legitimasi pemerintahan, tetapi punya namanya de facto dia yang menguasai lapangan. Nah ini, nah itulah nanti yang akan melahirkan apa yang disebut sebagai konsep belligerence. Ya, belligerent itu adalah konsep pengakuan terhadap para pihak yang bersengketa, Ya. Ya, itu sebuah win-win di mana yang menguasai di lapangan maupun yang hasil pemilu sama-sama diakui. Ya, tetapi nanti akan melalui pemerintahan caretaker lalu menyelenggarakan pemilu. Nah, mana rakyat yang diakuinya gitu. Baik, kembali ke suksesi. Berarti setelah ada suksesi negara, ada suksesi pemerintahan, berarti akan ada namanya rekognisi terhadap negara, state, juga ada rekognisi terhadap pemerintahan. Nah, apa bedanya? Yang kita bicarakan sebagai the subject of international law, sebuah negara merdeka, itu adalah recognition of the state. Jadi rekognisi sebuah negara itu berdiri. Itu jelas jauh lebih serius daripada rekognisi terhadap sebuah government atau apa namanya pemerintahan eksekutif yang mungkin saja mereka saling berebutan, ada yang revolution secara inkonstitusional maupun secara demokrasi. Nah, rekognisi terhadap negara merdeka itu pada azasnya bersifat permanen. Saya ulangi, pengakuan kepada negara merdeka itu pada azasnya adalah bersifat permanen. Namun, kalau negara itu kemudian membubarkan diri, itu artinya berakhirnya sebuah rekognisi. Ya misalnya ya Uni Soviet dulu kita punya hubungan dengan Uni Soviet ya sejak setelah Perang Dunia, era Perang Dingin dan sebagainya. Begitu bubar lah kita harus pewarisnya adalah Rusia. Yang lain-lain kita harus membuat hubungan-hubungan, perjanjian diplomatik, rekognisi baru tentu saja. Nah, jadi misalnya meskipun di Yaman itu terjadi konflik pemerintahan, mana yang diakui, mana yang legitimate masih berebut, tapi pengakuan kita terhadap berdirinya negara Yaman itu tidak diganggu-gugat. Nah, artinya ketika kita telah mengakui sebuah negara itu merdeka, berdaulat, kita akui, oke, clear. Itu sifatnya permanen. Sedangkan pengakuan kita kepada
siapa yang memimpin negara itu, government-nya siapa, itu lihatlah proses demokrasinya. Nah, proses demokrasinya sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara itu. Nah, loh, kalau perang, Pak, tadi saya katakan kalau perang nanti akan ada mediator internasional untuk memfasilitasi namanya caretaker. Biasanya pihak yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang tugasnya hanya sampai pada penyelenggaraan pemilu. Untuk apa? Untuk memilih pemerintahan yang legitimate dan efektif. Jadi saudara, pemerintahan itu nggak hanya butuh legitimate saja. Kalau nggak efektif, nggak bisa memerintah. Ya, kita punya pengalaman berdemokrasi seperti itu ya. Jadi Presiden Gus Dur itu sangat legitimate, ya. Tetapi ada problem soal effectiveness dalam menjalankan pemerintahan. Nah, sehingga konsolidasi nasional belum bisa terbentuk dan akhirnya jatuh. Nah, jadi problem pemerintahan adalah siapa yang legitimate dan efektif untuk memimpin pemerintahan. Terkait dengan rekognisi, maka siapa yang memegang tampuk pemerintahan secara demokratis sesuai konstitusi, maka itulah yang memperoleh rekognisi internasional. Saya ulangi, pengakuan terhadap berdirinya satu negara itu secara relatif permanen, tetapi terhadap pengakuan government-nya itu tergantung pada proses bagaimana kepemimpinan itu diraih. Nah, begitu. Baik, saudara sekalian. Sehingga tidak akan ada ceritanya misalnya Indonesia mencabut pengakuan karena ada konflik ya, Indonesia Malaysia misalnya rebutan reok misalnya, Indonesia mencabut pengakuan berdirinya negara Malaysia. Enggak bisa. Itu sifatnya permanen. Tidak kok mentang-mentang marah terus, tak cabut pengakuan lo, negaramu biar ambrol. Enggak bisa. Hukum internasional tidak bisa seperti itu. Nah, tapi kalau pemerintahan, misalnya ada pemberontakan di Malaysia, itu pemerintah Indonesia boleh bersikap. Contoh, sikap Indonesia terhadap pemerintahan di Afghanistan sekarang di Kabul misalnya. Ya itu masih menunggu, Nah, jadi terhadap pemerintahan kita harus menunggu proses mana yang paling demokratis sesuai konstitusi. Jadi beda ya, pengakuan terhadap internasional itu ada dua, rekognisi kepada pemerintahan dan rekognisi terhadap negara. Saudara, saya akan meloncat kepada tipe-tipe rekognisi. Minimal ada 4 ya, yang model pengakuan kepada satu negara itu, kepada satu negara. Jadi ini kita membayangkan ada negara baru deh gitulah. Ini recognition of states. Ya. Negara baru mana Pak? Ya, yang paling Anda ingatkan Timor Leste. Yang paling Anda ingatkan Palestina, ya kan? Nah, kalau Anda baca lagi besok bulan Juni ya, tahun 2023 itu akan ada negara baru namanya Bougainville di sebelah timur Papua itu. Nah, di PNG maksud saya, di sebelah timur PNG dia menang referendum, lalu dia akan, ini sekarang 1 tahun masa transisi, pemimpin pemberontaknya yang sekarang akan didapuk jadi presiden. Ya, tapi ya nanti lewat pemilu, tapi absolutely saya yakin dia akan menang lah. Nah, cara sebuah negara mengakui keberadaan negara lain itu merdeka, itu macam-macam cara itu. Yang pertama adalah express recognition. Jadi pengakuan yang diekspresikan secara jelas.
Kalau ada pernyataan seperti itu berarti ada yang sebaliknya. Pengakuan yang secara samar, implicit recognition. Nah, nanti kita jelaskan. Implicit. Jadi ada yang jelas, ada yang implicit. Ya. Kemudian ada yang recognition-nya itu pengakuannya ini biar merasa kuat itu bareng-bareng. Nah, itu juga ada case-nya nanti di ASEAN. Sekelompok negara mengakui sebuah negara. Gitu. Lalu ada premature recognition. Nah, pengakuan ini juga ada prematurnya, kan? Ada prematurnya. Baik, mari kita lihat satu-satu. Ya. Saudara sekalian, yang express recognition itu biasanya ada namanya diplomatic letters, note atau nota, statement resmi. Ya, kalau dulu ada telegram, zaman dulu sih. Ya. Ada juga langsung dengan international treaty. Ya, ada diplomasi, lalu ada international treaty. Ya. Nah, contoh dengan diplomatic letters itu adalah misalnya ketika Presiden Prancis mengakui Algeria pada Juli 63. Itu hanya dengan the statement of French President to recognize the independence of Algeria pada bulan Juli tahun 63. Yang begini ini nih, mana dokumennya? Ini statement aja gitu. Tapi express openly. Secara terbuka saya ngakui dah. I express it. Ada yang lebih kuat lagi, ada dokumennya. Jadi kalau nota, statement, telegram itu ya statement itu biasanya kan dibacakan di depan pers saja gitu kan. Ada catatannya ya. Tapi sebenarnya bukan dokumen yang kuat secara hukum internasional. Nah, ini ada namanya treaty, international treaty. Japan recognize Korea misalnya. Dulu kan perang mereka nih ya. Melalui artikel 12 perdamaian 8 September 51. Loh, kenapa kok harus perjanjian? Saudara sekalian, ini sebenarnya saya bisa mencontohkan yang Anda nggak bisa lupa. Yaitu pengakuan negeri Belanda kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu by international treaty. Anda kalau memperingati kemerdekaan Indonesia kan 17 Agustus 45 kan? Nah, tapi saudara, negeri Belanda dan Amerika Eropa never ever recognize on 17 August 1945. Never ever. Kenapa? Karena by international law, Netherlands government itu sign perjanjian pengakuan kedaulatan Republik Indonesia itu pada tanggal 27 Desember 1949. 49. Jadi 45, 17 Agustus 45 sampai 1949 Desember itu bagi negara-negara Eropa, maka nggak ada yang ngakui kita selama 4 tahun itu dari negara Barat, nggak ada. Kenapa? Itu status kita adalah pemberontak, status kita adalah belligerent, status kita adalah de facto, not de jure. Nah, maka Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia, kedaulatan Indonesia itu 27 Desember 1949. Itu by international treaty. Seperti pengakuan Jepang kepada Korea. Kalau saya sebut Korea itu berarti Korea Selatan. Ya. Nah, kenapa ini menarik sekarang? Karena kalau Anda lihat, ada sekelompok negara di Timur Tengah
yang sejak tahun 2020 itu mengakui by international treaty, yaitu kemerdekaan atau berdirinya negara Israel. Siapa? Uni Arab Emirates, Egypt sudah lama. Loh, kok Egypt kok lama, Pak? Dulu kan pernah ada perang di Suez kan? Kalau Anda perang dengan satu negara, lalu Anda kalah bikin perjanjian, atau Anda menang bikin perjanjian, itu sama dengan Anda mengakui lawan Anda itu negara. Ya, jadi ini politis ya. Kenapa Israel itu ya suka bikin perang di sekitarnya? Antara lain, nanti kalau ada perjanjian damai, berarti negara itu membuat perjanjian yang secara implisit akan mengakui itu negara Israel itu. Oke, kita lupakan dulu yang itu. Kita masuk lagi ke beberapa negara Timur Tengah yang secara international treaty mengakui. Pada tanggal 15 September 2020, Uni Arab Emirates, juga Bahrain, juga Maroko, itu membuat perjanjian Treaty of Peace, Diplomatic Relation, and Full Normalization between United Arab Emirates and the State of Israel. And the State of Israel. Artinya apa? Fully recognized. Gimana negara-negara Timur Tengah ini kok ngaku Israel? Nanti itu urusan lain. Sekarang saya mau bicara soal ini apa? Pengakuan kedaulatan dulu ya. Lalu pada hari yang sama ada namanya Declaration of Peace, Cooperation and Constructive Diplomatic and Friendly Relation antara Bahrain dengan Israel. Apa artinya? Ada cooperation, constructive diplomatic, ingat, and friendly relation. Temennya manusia itu manusia, temennya kambing ya kambing, temennya negara itu negara. Kalau presiden temennya presiden, ya. Jadi yang sekufu itu. Lah kalau ini negara Bahrain berteman dengan negara Israel. What's the meaning of this? Artinya Bahrain legally, explicitly recognize that Israel as the independent state, sovereign state. Nah, yang menarik lagi, ada statement-statement dari ya negara-negara Arab yang lain bahwa membina hubungan dengan Israel itu sangat penting dalam urusan ekonomi. Nah, misalnya, itu sudah mulai negara itu menunjukkan tanda-tanda akan mengakui. Itu tanda-tanda. Baik. Jadi, saudara, ini yang ekspres ya, yang diungkapkan secara terbuka. Jadi, beberapa negara Timur Tengah secara terbuka bahkan melalui international treaty telah mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Gitu. Itu jenis pengakuan yang pertama. Yang kedua, secara implicit recognition. Implicit recognition. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengirimkan agent-agent diplomatik ya. Dia sending a diplomatic agent misalnya. Kemudian ada pembicaraan official talk between head of state misalnya. Ya, tidak harus presiden ya, tetapi itu utusan negara. Bisa ada menteri bisa, gitu ya. Menteri bisa. Lalu membuat agreement meskipun tidak menyebut itu sebagai perjanjian diplomatik misalnya, tidak menyebut begitu, tapi kalau Anda melakukan agreement dengan negara yang
baru akan mencari pengakuan, misalnya negara baru, Anda belum mengakui secara terbuka bahwa dia adalah negara merdeka, kemudian Anda juga belum punya hubungan diplomatik, tetapi kalau tim-tim dagang negara Anda membuat perjanjian-perjanjian dagang dengan dokumen formal dengan negara itu, maka sebenarnya Anda implicitly Anda mengakui bahwa negara itu sebagai negara merdeka. Sebagai negara merdeka. Pernah terjadi ya, Prime Minister dari Israel, Shimon Peres, itu mendatangi Maroko pada 21 Juli 86. Dan waktu itu membuat pembicaraan resmi dengan King Hasan II untuk mencari solusi di Timur Tengah, masalah Timur Tengah. Ingat, itu tahun 86. 86, 87, 88, 89, 90, 2000, 2020. Coba menggiring bulannya dari 86. Kalau ada anak lahir tahun 86, itu 2020 itu umurnya sudah 34 tahun. Menggiring bola dari pengakuan implisit menjadi pengakuan eksplisit seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini, itu digiring dalam waktu 34 tahun. Apa pesannya? Pesannya bahwa implicit recognition itu adalah the way to formal recognition atau to explicit express recognition. Saudara sekalian, di layar saya tampilkan beberapa puluh bisnismen Israel dan ahli-ahli teknologi, bahkan membawa teknologinya visit Saudi Arabia with Israeli passport, seperti saya singgung di awal. Kapan terjadi? Yaitu tanggal 28-29 Mei 2022. Baru sebulan yang lalu belum ada. Ya, setengah bulan yang lalu, lebih sedikit ya. Hebohlah dunia internasional. Kenapa? Dozens of Israeli tech entrepreneur and businessmen people recently flew to Saudi Arabia. Oh, ini jadi untuk apa? Untuk program besarnya MBS. Muhammad bin Salman, NEOM kan, ada dia bikin sebuah kota baru itu yang sangat kapitalistik ya, sangat padat modal juga untuk mendorong ekonomi yang lebih terbuka. Nah, menariknya, seperti halnya Prime Minister Israel Shimon Peres tahun 86 dan King Hasan II dari Maroko tahun 86 itu, MBS sebagai putra mahkota mengatakan bahwa Israel and Saudi Arabia absolutely until today we don't have official diplomatic relation, kata bin Salman, but covert ties have won. Mereka menghangatkan hubungan ya. Dalam beberapa tahun ini dengan mengatakan bin Salman ini bahwa Israel as a strategic partner in the fight against Iranian influence in the region. Jadi seolah-olah bin Salman ini menganggap Israel itu sesuatu yang positif. Satu, economically digunakan untuk mendorong NEOM. Secara politik militer, kata bin Salman, Israel as a strategic partner in the fight against Iranian influence in the region. Jadi ada kartu dimainkan dua-dua, ekonomi, politik militer, gitu kan? Nah, ini kan kita bisa membayangkan bahwa
hubungan de facto ekonomi dan militer antara Saudi Arabia bin Salman di bawah de facto pemimpin negara tertinggi Muhammad bin Salman, Saudi Arabia dengan Israel itu dalam kondisi warm, hangat. Ya, dalam kondisi yang ya good everything. Hanya secara diplomatik di formal di atas permukaan hari ini belum. Kenapa saya mengatakan belum? Menurut pengalaman yang dilakukan Maroko, ingat Maroko itu terdapat universitasnya UAS loh ya. Itu universitas yang umurnya udah 1200 tahun. Punya tempatnya Ibnu Khaldun ya. Itu siapa yang mau belajar tafsir hadis di sana. Artinya very konservatif secara Islamnya. Itu sudah mengaku Israel setahun yang lalu gitu. Bahkan hampir 2 tahun yang lalu. Nah, road to recognition, formal recognition Maroko itu take time tadi berapa? 86 sampai 2022. Itu berapa? 36 tahun ya. Nah, 2020 34 tahun. Nah, 34 tahun. Lah kalau hari ini kita hitung 2022, maka 2022 tambah 30 tahun. Kira-kira tahun 2050 lah. Itu kira-kira Saudi juga akan mengakui Israel itu sebagai sebuah negara merdeka. Atau mungkin lebih cepat lagi. Tidak ngerti kalau belum kiamat ya. Tetapi saya akan mengatakan bahwa inilah cara-cara dalam hubungan internasional itu ada yang eksplisit pengakuan, ada yang implisit, imply, jadi disembunyikan. Ya, disembunyikan itu agendanya itu. Baik. Kemudian model yang ketiga, pengakuan itu pengakuan secara kolektif. Pengakuan secara kolektif. Ya, ini pernah terjadi ketika 5 negara ASEAN tahun 75 itu mengakui Kamboja. Ya, waktu itu ada ketegangan ya, Vietnam Kamboja, Anda tahu itu ada perang tahun 77, 78, 79 ya, perang antara Vietnam Kamboja, dan jangan tanya ideologi, itu sejenis, rasnya juga sejenis ya. Tetapi terjadi peperangan yang sangat berdarah-darah ya. Dan sampai sekarang kalau Anda ke sana itu akan disuguhi dengan monumen-monumen tengkorak dan sebagainya sampai sekarang. Jadi itu tanda kalau memang belum begitu berperadaban tinggi ya. Tengkorak dipamer-pamerkan. Tapi itulah aset wisata ya. Tapi saya yakin besok kira-kira 2 abad lagi itu akan hilang. Semakin majunya peradaban. Jadi recognition via international treaty or multilateral conference. Jadi international treaty-nya itu dibuat bareng-bareng beberapa negara. Kalau yang tadi itu international treaty dibuat antara 2 negara. Jadi international treaty itu kan bisa dibuat antara 2 negara atau lebih. Lah ini lewat multilateral conference. Beberapa negara ketemu, ngumpul 5 negara ASEAN tahun 75 kan masih 5, itu mengakui bersama-sama Kamboja. Kenapa? Kalau nggak diakui nanti dia tidak bisa punya kerjasama dengan negara lain, dan kerusakannya akan semakin parah. Baik, itu model yang ketiga, collective recognition. Kemudian ada juga istilah namanya premature recognition. Nah, ini saya mengatakan ini agak berat ini. Karena siapa tahu Anda ini pendukung Palestina ya, umat Islam Indonesia mayoritas pendukung Palestina kan? Nah, tapi saya ngomong dalam perspektif hukum internasional. Bahwa recognition given to a state although the state doesn't have complete constitutive component.
Ya komponen itu apa? Ya misalnya clear border, batas yang jelas. Fixed territory, mana ada Palestina punya fixed territory. Teritorinya mungkret terus, didesak terus sama perumahan Israel itu ya. Gila juga itu ya. Lalu constitution. Ada Pak konstitusi? Ada, tetapi tanyalah pada Hamas dan Fatah. Apakah mereka menerima itu? Karena Hamas dan Fatah itu berdamai juga sulit sekali, saudara. Sampai sekarang itu yang jadi presiden Palestina, presiden otoriti Palestina, Abbas itu adalah dari Fatah. Ya. Kalau Hamas dia masih sulit diterima secara internasional ya. Meskipun dia sudah tidak dikategorikan sebagai teroris. Dulu di PBB sebagai teroris, lalu dikeluarkan itu ya tahun Hamas sebagai sebuah kekuatan untuk merdeka. Itu sudah diakui oleh negara-negara dunia. Hamas bukan teroris, tapi kelompok yang pejuang yang ingin memerdekakan negaranya itu. Nah, contohnya memang ya recognition of large number mungkin ya sejumlah negara kepada Palestina termasuk Indonesia. Oki mengakui Palestina, not recognize Israel. Oki ada 50 negara lebih kan, 52 ya. Tetapi kalau ditanya mana batas negaramu, itu imajiner. Mana konstitusi yang didukung banyak orang di situ? Imajiner. Mana tentaramu? Abstrak lagi. Mana PNS-mu? Nggak ada lagi. Mana pemungut pajakmu? Tidak ada. Loh, ini negara apa ini? Gitu kan. Loh, artinya Palestina sebagai sebuah negara itu adalah negara cita-cita, bukan negara dalam kenyataan. Anda pernah lihat parade militer Palestina? Nggak ada kan? Adanya adalah Hamas. Kalau Hamas nggak pakai itu seragamnya seragam pejuang kan? Dan itu Hamas bukan Fatah. Nah, jadi masih ada sekat-sekat di situ yang memang itu dimainkan juga oleh Israel, Amerika, gitu. Supaya saling jeles-jelesan, tidak karu-karuan, biar nggak merdeka-merdeka gitu. Poin kita adalah recognition itu tidak serta-merta menjadikan sebuah negara itu kuat. Negara itu harus kompak dulu. Indonesia dulu mau merdeka itu mulai komunis, mulai sosialis, mulai nasionalis, tengah mulai Islam kanan, itu semua bersatu. In one sentence, apa itu merdeka? Itu. Indonesia harus merdeka. Itu. Nah, kelompok-kelompok di Palestina sebenarnya sudah sampai kesepakatan Palestina harus merdeka, tetapi caranya merdeka itulah yang masih berbeda. Dan di Indonesia dulu juga iya, perdebatan Mr. Supomo dengan Hatta itu kan juga ada perbedaan perspektif, tapi dalam kondisi revolusi itu bisa diminimalisir lalu kita mempertahankan kemerdekaan. Tetapi masih ada problem itu di Palestina. Dan jangan jangan menganggap Palestina itu negara Islam gitu. Bukan begitu. Di Palestina itu ya partai komunis ya ada di sana itu. Di sana itu ya negaranya liberal-liberal saja. Hanya aktivis-aktivisnya itu ada yang memang basis Islam, mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Tapi sistem yang dibangun sebenarnya bukan negara Islam. Bukan negara Islam, negara demokrasi biasa itu. Jadi jangan jangan campur baur pengertiannya. Ya Palestina itu negara mayoritas Muslim, dulu aslinya orang Arab gitu ya. Lalu dengan Balfour itu Inggris tuh memang itu kejahatannya ada di tahun 47 itu ketika Balfour ada surat untuk kembali ke Israel itu yang problem utamanya. Tetapi kita tidak usah menangisi sejarah. Kita harus bagaimana menyelesaikan ini gitu ya. Nah,
Kembali ke recognition, apa nggak ada artinya Pak rekognisi kepada Palestina? Ada. Gunanya apa? Menguatkan paling tidak secara moral perjuangan rakyat Palestina. Nah, problemnya adalah ketika satu negara tidak mengakui negara lawannya dia, itu mustahil negara itu bisa menjadi mediator atau memiliki optimum effort untuk peacemaking atau peace building. Apa contohnya? Turki itu kurang Islam apa? Ini Erdogan. Tapi dia mengakui Israel dan punya kedutaan besar di Tel Aviv. Nah, itu Erdogan yang Anda elu-elukan itu, ya kan? Indonesia itu hanya mengakui Palestina, tidak mengakui Israel. Apa problemnya? Secara hukum internasional, Indonesia mustahil bisa mengoptimalkan peran sebagai negosiator, inisiator, mediator, arbitrator dalam perundingan damai antara Israel dan Palestina. Kenapa? Logikanya simpel. Kalau Anda tanya Palestina, tentu dia akan mau karena Palestina sudah Anda akui sebagai negara merdeka. Lalu kalau Anda tanya ke Israel, sebaiknya kita ini berunding begini supaya tidak masa depan ngomong apa saja. Saya bersedia menjadi fasilitator, inisiator misalnya. Diplomat kita ada yang melobi ke arah sana dengan bahasa yang baik. Diplomat Israel akan mengatakan, siapa elu? Lu kenapa siapa elu? Lu, Anda itu temannya musuh saya. Bagaimana mungkin saya percaya Anda? Anda itu mengakui teman saya sebagai negara merdeka. Anda itu mengakui musuh saya ulangi, sebagai negara merdeka. Tetapi Anda tidak mengakui saya sebagai negara merdeka. Your position is unbalanced, tidak imbang. Bagaimana saya bisa menerima Anda sebagai mediator, arbitrator, jika Anda adalah temannya musuh saya dan Anda bukan teman saya formally? Walaupun hubungan Indonesia-Israel secara de facto itu ya sudah banyak sekali ya, saya nggak perlu sebutkan. Jadi itu yang harus dipikirkan. Memang ya ini pemerintah Indonesia tahu persis posisi ini. Itu makanya peran-peran dari ormas Islam di Indonesia to speak out untuk menyuarakan perdamaian di Israel atau di Timur Tengah itu menjadi penting. Jangan kalau ada orang tokoh ormas ke Timur Tengah lalu pidato di universitas mana misalnya Yerusalem, lalu Anda bilang, wah itu akan akan menjilat misalnya. Oh, jangan begitu. Dalam perspektif hukum internasional itu penting. Selama Indonesia dalam posisi unbalanced situation, that's impossible to facilitate, to moderate, to to arbitrate, create peace building misalnya antara Palestina dan Israel. That's impossible. Nah, jadi Anda bisa mensimulasikan sendiri nanti ya. Nah, itu problemnya. Jadi bagaimana Pak? Ya, kita tetap dukung sekuat tenaga kemerdekaan Palestina dengan tetap menjaga logika-logika hukum internasional yang harus kita pertimbangkan. Selama ini dukungan kepada Palestina itu lebih ke emosional ya. Ini rakyat tapi ya, ini masyarakat. Kalau pemerintah Indonesia itu sudah sangat rasional. Ya, tentu saja pemerintah Indonesia akan menjaga statement yang tidak membuat kegaduhan di publik. Itu penting ya. Itu kaitannya dukungan terhadap pemerintahan itu ya. Kita bisa memahami itu statement dari Bu Menlu, dari Pak Presiden yang menjaga ritme itu ya. Itu saya kira yang
terkait dengan rekognisi terhadap sebuah negara. Nah, kemudian rekognisi terhadap sebuah pemerintahan itu pada dasarnya adalah yang paling banyak dipraktekkan adalah wait and see. Wait and see sampai dengan proses transisi pemerintahan itu menjadi clear. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, sesuai dengan konstitusi yang diakui di negara itu. Ya. Baik saudara sekalian, salah satu contoh ini ya, ketika revolusi Iran, ini yang mirip-mirip di kejadian di Yaman sekarang. Waktu itu kan Reza Pahlavi kan sudah kalah, gitu, sudah meninggalkan Tehran lah kira-kira. Lalu Khomeini dengan revolusinya yang begitu luar biasa tahun 79 didukung oleh mayoritas penduduk sana, ya. Otomatis pemerintahan jatuh ke tangan mullah kita ini, Ayatullah ini. Bagaimana sikap internasional? Pengakuannya tetap wait and see, nunggu transisi. Khomeini tidak bisa langsung dapat pengakuan karena the government of a state is not constitutionally valid. Yang namanya Reza Pahlavi juga nggak pernah pemilu. Tadi berkali-kali saya katakan, konstitusi negara itu kita nggak bisa memaksakan mekanisme demokrasi ke dalam satu negara, sebab kedaulatannya penuh tercermin di dalam konstitusi. Kalau pemilihan pemimpin negara itu sesuai konstitusi, that is legitimate. Ngono loh. Reza Pahlavi waktu itu secara legitimasi legitimate ya, karena dia memang king, ya. Tetapi problemnya king not efektif, dia dikalahkan oleh gerakan rakyat. Lah, gerakan rakyat yang efektif, you are not legitimate, constitutionally you are not valid. Tidak ada valid, tidak ada mekanisme begini, revolusi dalam konstitusi, tidak ada itu. Nah, jadi ada pengakuan, oke lah Pak Khomeini, oke lah, jangan membuat kerusakan lebih parah. Pemerintahan sudah jatuh, jangan ada bullying bagi pendukung pemerintahan yang lama, jangan ada penyiksaan, jangan ada korban-korban yang tidak perlu. Oke, kita akui secara internasional, tapi bukan de jure pengakuan government-nya, tapi de facto. Apa bedanya Pak? Kalau de jure itu pemerintahan saat itu bisa membuat perjanjian-perjanjian yang lain-lain. Bisa bikin perjanjian perbatasan, pembelian senjata, itu namanya de jure. Kalau de jurenya itu efektif government. Tadi kan problemnya de jure government itu not effective government karena real politik dipegang oleh lawan politiknya, kan begitu. Nah, ini de facto, oke lah, saya akui lah de facto ya, saya akui de facto itu. Tapi Anda harus segera menyusun pemerintahan baru yang diakui oleh rakyat. Nah itu. Maka pemerintahan baru harus didirikan. Dan itu yang akan diakui oleh dunia internasional. Oke, pemerintahan lama sudah ending dan sekarang adalah era baru. Itu yang akan diakui de facto dan de jure. Jadi saudara sekalian, tidak ada konstitusi di negara manapun yang mengesahkan sebuah revolusi, lebih-lebih berdarah. Tetapi ada mekanisme ketika pemerintahan yang constitutionally not valid seperti revolusi menjadi legitimate government kalau dia melalui sebuah pemilihan umum. Nah, jadi pemilihan umum itu menjadi penting. Untuk apa? Melegitimasi pemerintahan hasil revolusi. Saya ulangi, pemilu itu menjadi sangat penting
untuk melegitimasi pemerintahan hasil revolusi. Nah, jadi itu salah satu pentingnya bagaimana caranya memperoleh legitimasi pemerintahan atau government. Tadi saya juga menyinggung soal belligerent ya. Belligerent itu para pihak yang berkonflik. Ya, tadi saya sudah kasih contoh pengakuan internasional itu baik kepada yang de jure maupun kepada de facto. Tadi saya contohkan Yemen tadi antara kelompok Houthi dengan kelompok Presiden Lahadi. Negara-negara asing mengakui Houthi sebagai pihak yang bersengketa. Jadi statusnya ini pihak bersengketa. Dengan siapa? Dengan legitimate government atau legal government. Nah, pengakuannya sebatas apa? Pengakuan terbatas untuk melancarkan proses transisi pemerintahan. Jadi pengakuan posisi sebagai belligerent atau pihak yang bersengketa atau kelompok bersenjata itu penting. Nah, cirinya apa yang diakui? Ya, yang cirinya dia punya tentara, punya seragam tentara, punya komando, punya pemerintahan. Ya, jadi tidak semua pemberontakan bisa diakui. Umumnya menggunakan istilah liberation front. Itu pemberontakan separatis ya. Misalnya Papua itu kan menggunakan apa namanya West Papua liberation, pembebasan Papua Barat itu yang di Indonesia namanya OPM itu nama bikinan Jakarta OPM itu, nama aslinya adalah pembebasan Papua Barat itu. Atau Aceh dulu namanya GAM gitu kan, Gerakan Aceh Merdeka. Itu nama lokal, nama internasionalnya adalah Aceh Sumatera Liberation Front. Itu aja ada liberationnya. Jadi ini tentara pembebasan. Kenapa? Karena tentara pembebasan itu cirinya dia punya seragam, punya komando, punya susunan kabinet, punya pemerintahan yang ingin membebaskan dari penjajah. Kira-kira begitu. Nah itu kalau sukses dia akan diakui sebagai belligerent. Nah, sebelum terjadi perubahan pemerintahan. Kalau sukses, kalau tidak ya berperang terus dengan pemerintah yang dia lawan gitu. Ya alhamdulillah di Aceh sudah selesai dengan Helsinki ya. Ini yang belum selesai di Papua. Ya, saya berharap di Papua segera ada terobosan. Apa sajalah kalau ingin partai lokal ya bikin partai lokal di Papua ya. Apa saja otonomi diperpanjang itu. Nah, kalau tidak suka kata otonomi ya kasih dana khusus untuk pembangunan Papua kasih. Ya. Partai lokal macam Aceh silakan, sudah ada MRP kan. Ya. Yang penting jangan bilang merdeka. Kalau bilang merdeka itu auratnya Republik Indonesia. Saya ulangi, itu aurat politik. Sesuatu kata yang tidak boleh ditabrak, itu apa? Merdeka. Jadi you want everything, silakan katakan. Tetapi never ever to say we want to be independent. Itu namanya aurat politik. Tidak boleh tidak boleh ditabrak masalah itu. Ya ini karena NKRI itu sesuatu yang sudah sudah fix di di nasionalis kita ya, itu sudah fix. Soal bagaimana menegosiasikan kekuasaan antara pusat dan daerah itu tentu saja negotiable ya. Kita bisa menerapkan asimetrik otonom ya. Kita bisa menerapkan asimetrik government. Asimetrik government sama otonomi apa? Ya ada bedanya. Kalau asimetrik government itu kita tidak memaksa setiap daerah punya susunan pemerintahan yang sama. Kalau sekarang ini masih
Katanya otonomi ya, tetapi sebenarnya government-nya, the structure of the government, local government, regional government, ya all and all itu ya masih sama ya. Sebenarnya tidak begitu. Ya, ada variasi-variasi di tingkat birokratik eksekutif. Memang ada tambahan seperti Wali Nangro, ada tambahan sedikit, MRP tambahan sedikit, tapi itu masih ya lebih ke formal saja, macam artificial. Nah, jadi itu bisa dinegosiasikan sehingga saya yakin kalau serius pihak Jakarta maupun Papua itu akan segera bisa ada terobosan. Ya, kita tentu masih sangat menjalin hubungan persaudaraan yang tulus antara seluruh komponen bangsa kita ini. Ya, kita sangat berharap itu. Saya kira itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini untuk melengkapi kuliah yang sudah Anda terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.